Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Maya Kurnia, NIM 1961-181, dengan rekan kelompok saya yaitu Ayu Pramutiara Sari, NIM 1961-178, Aisyah Fatasyani Rohim, NIM 1961-214, Ninis Nur Khalidah 1961-232, dan Diah Atisa NIM 1961-233. Kami akan membahas mengenai menentukan strategi produk. Nah, mengenai agenda stylenya, kami ada 5 agenda, yaitu yang pertama definisi produk, yang kedua klasifikasi produk seperti apa, yang ketiga diferensiasi produknya bagaimana, dan yang keempat hubungan produk dan merek, kemudian pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi produk terlebih dahulu. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk fisik, jasa, pengalaman, acara, orang tempat, properti, organisasi, dan EPC. Produk hierarki nilai pelanggan atau customer value hierarki. Yang pertama dari luar ada produk potensial, yang kedua ada produk tambahan, kemudian ada produk yang diharapkan, dan produk dasar yang paling inti adalah manfaat inti. Selanjutnya yaitu klasifikasi produk. Pemasaran mengklasifikasikan produk berdasarkan satu ketahanan atau durabilitas, yang kedua keberwujudan atau tangibility. Pemasaran menggolongkan 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudannya. Yang pertama adalah barang-barang tahan lama, kedua barang-barang tidak tahan lama, dan yang ketiga adalah jasa. Selanjutnya yaitu klasifikasi konsumen. Yang pertama adalah barang sehari-hari atau convenience food. Yang kedua, barang belanja atau shopping goods. Yang ketiga, barang khusus atau specialty goods. Yang keempat, barang yang tidak dicari atau unsold goods. Selanjutnya yaitu klasifikasi barang industri. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang. Contohnya yaitu bahan mentah, bahan baku, suku cadang manufaktur. Yang kedua ada barang modal atau capital item. Contohnya instalasi, misal pabrik, kantor, peralatan, dan perkakas pabrik. Yang ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis atau supplies and business service. Contohnya barang pemeliharaan dan perbaikan seperti cat, paku, sapu, dan perlengkapan operasional. Diferensiasi. Agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan, yang terdiri dari yang pertama, diferensiasi produk. Contohnya seperti bentuk produk, fitur produk, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, gaya atau style, dan yang terakhir desain. Yang kedua, diferensiasi jasa. Itu terdiri dari kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan, dan yang terakhir pengembalian. Produk dan merek. Yang pertama, keluarga kebutuhan. Yang kedua, keluarga produk. Yang ketiga, kelas produk. Yang keempat, lini produk. Yang kelima, jenis produk, dan yang keenam, barang. Hierarki produk. Keluarga kebutuhan. Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Keluarga produk adalah semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektif. Kelas produk. Kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal dengan fungsionalitas yang koheren. Lini produk. Kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa.
dijual kepada kelompok pelanggan, gerai atau saluran atau memiliki harga yang sama. Tipe produk, sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Dan yang terakhir, barang, unit yang berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, dan atribut. Dan bauran produk, sistem produk, kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel seperti lini produk smartphone, e-book, kamera. Bauran produk, kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu, terdiri dari lebar, panjang, kedalaman, konsisten. Next. Analisis lini produk. 1. Penjualan dan laba. Pemasaran harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini produk mereka. Sehingga item mana yang dibuat, dipertahankan, dipanen, divestasi. Meliputi produk sehari-hari, produk khusus, produk dasar, dan produk inti. Manajer lini harus meninjau bagaimana lini itu diposisikan terhadap lini pesaing. Peta produk atau produk map memperlihatkan item pesaing, kemungkinan lokasi untuk item baru dan segmen pasar. Memperpanjang lini produk. Perusahaan ingin memperpanjang lini produk dengan tujuan yang pertama yaitu mendorong penjualan ke atas, yang kedua memfasilitasi penjualan silang, yang ketiga terlindung dari peningkatan dan penurunan kondisi ekonomi. Cara memperpanjang lini produk yang pertama yaitu perpanjangan lini atau line stretching, yakni ketika perusahaan memperpanjang lini produknya di luar kisarannya saat ini. Yang kedua yaitu pengisian lini, yakni menambahkan lebih banyak barang dalam kisaran saat ini. Perpanjangan lini atau line stretching dibagi menjadi 3, yaitu perpanjangan ke bawah pasar. Contohnya yaitu GAP menciptakan merek Old Navy untuk produk dengan harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu perpanjangan ke atas pasar. Contohnya Toyota menciptakan merek Lexus untuk produk mobil kelas atas. Yang ketiga yaitu perpanjangan kedua arah. Contohnya perusahaan anggur Robert Mondavi Winery menjual 3 macam anggur. Yang pertama, anggur New World seharga $35, yang B, anggur Mondavi Reserve seharga $85, dan yang terakhir yaitu anggur Woodbridge seharga $11. Yang terakhir yaitu pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan merupakan semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Pelabelan yaitu nama merek dan sejumlah informasi untuk mengidentifikasikan produk, memperingat produk, menggambarkan produk, atau mempromosikannya. Jaminan merupakan pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Dan yang terakhir yaitu garansi merupakan pernyataan yang digunakan untuk mengurangi resiko anggapan pembeli. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan untuk mengisi di kolom diskusi. Untuk formatnya yaitu nama, NIM, dan pertanyaan. Terima kasih.